Salam dalam damai Kristus dan kasih Bunda Maria. Kita berjumpa lagi dalam ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang kisah penembakan Paus Yohanes Paulus II. Pada tanggal 13 Mei 1981, perayaan ke-64 penampakan pertama Bunda yang terberkati di Fatima, Paus Yohanes Paulus II ditembak beberapa kali oleh Mehmet Ali Akça saat Paus sedang mengelilingi lapangan Santo Petrus dengan mobil kepausan. Dalam perjalanan menuju ke Poliklinik Agostino Gemelli sesaat setelah tertembak, Paus Yohanes Paulus II dengan lirih menyebut Madonna, Madonna, sebutan untuk Bunda Maria untuk memohon pertolongan Bunda Maria. Menurut para dokter, Paus Yohanes Paulus II harusnya telah meninggal setelah ditembak. 4 luka tembak di perut dan sekitarnya sungguh sangat serius. Santa Perawan Maria benar-benar melindungi wakil gereja putranya di dunia. Bapa Suci akan sangat menderita, aku berada di sampingnya sampai akhir dan menerima pengorbanannya, tetapi mereka tidak akan dapat mencelakakan dia. Nubuat Bunda Maria di La Salette, Perancis dan Fatima, Portugal benar-benar tampak dalam diri Paus Yohanes Paulus II yang sejak menjadi Paus 1978 menderita karena peluru, kanker usus besar, batu empedu, pembuangan kantong empedu, terkilir tulang bahu, patah tulang paha, penggantian tulang panggul, operasi appendix dan Parkinson. Dalam konferensi Ekaristi Internasional di Lourdes Juli 1981, setelah pemulihan kesehatan lama dan menyakitkan dari luka tembak yang dialaminya, Paus berkata, Allah telah memperbolehkan diriku dalam tubuhku mengalami penderitaan dan kelemahan. Paus berkata, segala sesuatu yang terjadi atas diriku hari itu, saya rasakan sebagai perlindungan dan perhatian yang luar biasa dari Bunda yang menjadikan saya lebih kuat dari peluru-peluru itu. Peluru yang menembus tubuh Paus diletakkan dalam mahkota emas arca Perawan Maria dari Fatima dan ikat pinggang Paus dengan lubang pelurunya diletakkan di Jasna Gora. Mehmet Ali Akça, sang pembunuh bayaran penembak jitu, ditangkap dan dijebloskan di penjara Ribbia, Roma, Italia. Paus mengunjunginya di penjara tanggal 27 Desember 83 dan Paus memaafkannya. Di kemudian hari, Akça kemudian menjadi Katolik. Ketika ia bebas dari masa hukumannya, ia kemudian datang membawa mawar putih di makam Paus Yohanes Paulus II yang dipanggilnya sahabat. Sabtu 2 April 2005 sekitar pukul 15.30, Yohanes Paulus II mengatakan kata terakhir dalam bahasa Polandia, biarkan aku pergi ke rumah Bapa, kepada pendampingnya dan mengalami koma sekitar 4 jam kemudian. Paus Yohanes Paulus II meninggal di apartemen pribadinya jam 21.37, 46 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-85. Ada banyak kesaksian dari mereka yang mengalami mukjizat kesembuhan setelah memohon doa dari Paus Yohanes Paulus II. Di antaranya ada seorang suster dari Prancis yang sembuh dari sakit Parkinson tahun 2008. Ada juga seorang anak laki-laki umur 9 tahun mengalami kesembuhan dari kanker ginjal dan susah berjalan. Ia mengalami kesembuhan setelah berziarah ke makam Paus Yohanes Paulus II. Tanggal 1 Mei 2011 secara resmi Paus Benediktus ke-16 memaklumkan Paus Yohanes Paulus II sebagai beato dan pada tanggal 27 April 2014 ia dikanonisasi oleh Paus Fransiskus. Mujizat yang terjadi, tubuh Paus Yohanes Paulus II saat digali ditemukan masih utuh dan segar, tidak membusuk, sekaligus membungkam dusta seorang yang mengaku penglihat yang katanya melihat dengan mata dustanya Paus Yohanes Paulus II ada di neraka. Tuhan dan Bundanya mengasihi wakil Kristus di dunia yang melanjutkan tugas mulia Santo Petrus, nyata dalam diri teladan kasih, pejuang keadilan dan perdamaian bagi dunia. Santo Paus Yohanes Paulus II, doakanlah kami.